Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo, berasal dari SMP Negeri 2 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada PPG Angkatan 2 2020, saya di kelas TKIA. Demikian perkenalan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian saat ini? Alhamdulillah ya. Ya, berharap kalian sehat semua ya. Seperti yang sebelumnya, Bapak selalu mengingatkan satu hal yang penting, yaitu kalian bisa menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, insya Allah kalian semua paham itu apa protokol kesehatan, yaitu yang pertama adalah selalu gunakan masker dan cuci tangan sesering mungkin di air mengalir dan menjaga jarak. Dalam hal ini adalah kalau bisa kalian menghindari kerumunan. Ya, 3 hal itu yang selalu Bapak ingatkan pada kalian, karena dengan hal itulah 3 hal tersebut kita minimal kita bisa menjaga diri kita dalam virus corona. Selain itu semua, kalian Bapak harap jaga kesehatan kalian dengan cara istirahat ya, banyak istirahat, jangan terlalu tertekan, stres dalam hal ini ya. Selain kalian makan dengan asupan ya vitamin C dalam hal ini. Oke, anak-anak semua, supaya pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri, ya, untuk lingkungan kita, dan semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah, ya, dan bermanfaat tentunya. Oleh sebab itu, sebelum materi kita mulai, Bapak akan memimpin doa. Semoga keberkahan selalu pada diri kita. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baiklah anak-anak, sebelum materi Bapak mulai, ya, Bapak terlebih dahulu mengabsen kalian, ya, berdasarkan nama-nama kalian yang sudah berhasil login di Google Map Meeting ini. Di situ ada Firda, di situ ada Ratu, ada Maulana, ada Haikal, ada Ritno, dan teman-teman kalian yang lainnya. Selain Bapak absen di Google Meet ini, Bapak juga meng-share yaitu link Google Form sebagai absensi kalian. Siapa tahu nanti ada teman-teman kalian yang tidak berhasil masuk atau terlambat masuk. Oke, terima kasih anak-anak semua. Semangat ya. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Ya, header, footer itu adalah bagian daripada insert ya nak ya. Yaitu bagaimana kita membuat footer, header, dan page number. Oke, apa fungsi page number yang minggu lalu? Kenapa sih kita harus memberi page number? Silakan anakku semua. Iya, memberi halaman pada setiap lembar. Tujuannya ketika kalian ngeprint halaman yang banyak dalam sebuah bundle atau dalam sebuah buku, tentunya kalian perlu membutuhkan halaman. Misalnya, saya akan belajar Microsoft Word pada submenu insert. Coba di halaman berapa? Nah, baru kita lihat halaman. Biasanya halaman itu di depan buku itu diberi daftar halaman. Seperti itu. Selain itu kita belajar apa minggu lalu? Tentang? Ya, header sama footer. Header, footer, header itu biasanya memberi sebuah identitas. Misalnya ada sebuah buku terbitan PT ini gitu. Nah, itu dari awal sampai akhir itu biasa muncul dengan cara sekali setting halaman awal sampai halaman akhir selalu muncul. Oke,
Terus minggu lalu kita bicara tentang tata letak ini ya, tata letak teks atau paragraf. Itu bagian di mana kira-kira? Kalau kita ingin mengatur paragraf, maka anak-anak semua menombol menu apa di dalam Microboot? Page layout ya, page layout adalah mengatur. Cuma ketika kita mengatur paragraf teks itu adanya di menu home. Kalau page layout itu biasanya kita mengatur misalnya ketikan itu dalam berapa kolom dan sebagainya. Bisa juga dihitung. Intinya page layout kemarin adalah kita mengatur kertas, titik beratnya di kertas. Tetapi ketika kita mengatur posisi teks, posisi paragraf, warna teks, ukuran teks, jenis teks itu adanya di home. Semua itu dalam terbentuk adalah editing dan formatting. Karena minggu lalu kita belajar tentang editing formatting. Maka hari ini Bapak akan mengajarkan tentang bagaimana kita mengeprint dengan yang benar. Kompetensi dasar pada kesempatan kali ini yaitu memahami percetakan file atau dokumen dengan parameter standar dan mengetahui fitur-fitur pencetakan atau printer menggunakan perangkat lunak mengolah kata. 4.4 dapat melakukan pencetakan dokumen dengan parameter standar dan mengetahui fitur-fitur percetakan menggunakan perangkat lunak mengolah kata tersebut. Kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini. Indikator pencapaian yaitu diharapkan kalian dapat mencetak dokumen dengan baik, dapat mengatur kertas dengan baik, dan dapat menggunakan fitur-fitur printer dengan baik. Oke. Tujuan pembelajaran di sini sesuai dengan indikator yang akan dicapai tadi yaitu diharapkan setelah kalian belajar, kalian mampu memahami ya bagaimana mencetak dokumen dengan baik yang sesuai dengan standar. Yang kedua, kalian bisa mengatur ukuran kertas, baik ukurannya, marginnya maupun tata letaknya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di printer dengan teliti. Poin 3 sangat penting sekali ya, karena mencetak hasil cetakan yang baik tentunya kalian harus memahami fitur-fitur yang ada di komputer dengan teliti. Jangan sampai kalian salah. Kenapa? Pengaturan salah maka akan printout akan salah. Hasil printout maksudnya dalam hal ini. Bentuk kelompok 4 atau 5 siswa dalam satu kelompok. Kalian bisa membentuk kelompok, kalian bisa memilih teman sendiri 4 atau 5. 4 aja lah ya. Silakan kalian diskusi secara virtual atau diskusi secara menggunakan grup WA dan sebagainya. Enak ya, silakan saya Bapak kasih waktu sekitar 1 menit lah. Misalnya Muhammad Ihsan dengan Haikal, dengan Karunisa, dengan Ratu, Retno dengan Maulana, dengan Firda, dengan Sabda misalnya. Silakan. Sana ya. Silakan nanti salah satu teman kalian mempresentasikan apa yang solusi yang sudah Bapak berikan permasalahannya. Masalah seperti ini. Ya, kasus permasalahan. Hasil printout putus. Dalam hal ini, ketika kalian ngetik sebuah naskah atau sebuah surat, cuma hasil printoutnya yang paling bawah putus. Apa yang kalian lakukan? Yang pertama, silakan kalian identifikasi masalahnya apa di sini. Oke, kita tahu masalahnya adalah printout terputus, hasil printout terputus. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, halaman printout tidak sesuai. Contoh, ketika kalian ngetik misalnya mengeprint dokumen lembar 1 sampai lembar 20, kalian akan ngeprint ke lembar 15, apa yang kalian lakukan? Atau 15 ke 17 misalnya.
Apakah kalian akan ngeprint halaman 1 sampai halaman 15? Sehingga halaman 1 sampai 13 itu akan terbuang. Apa solusinya kira-kira? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Ya, silakan didiskusikan. Ya, silakan dijawab secara algoritma aja ya, secara umum, nanti teknis kita pelajari. Karena komputer yang pertama adalah kita tahu dulu masalahnya, yang kedua kita tahu arah urut-urutannya menyelesaikan, baru kita bicara teknis. Teknis itu biasanya terakhir. Nah, jadi kita analisa dulu, ya masalahnya apa sih? Harusnya seperti ini. Nah, nanti teknisnya harusnya seperti ini baru kita pelajari hari ini. Oke, Haikal mungkin bisa memberi ini solusi atau makin temennya atau yang lain solusi kasus pertama dulu kira-kira. Oke, disesuaikan ukuran kertasnya. Baik sekali. Jadi, permasalahan kasus 1 adalah apa yang diketik di Microsoft Word dengan apa yang di printer itu kertasnya berbeda. Contoh, di Word-nya itu menggunakan kertas legal, tetapi di printernya menggunakan kertas A4. Secara ukuran, legal lebih panjang daripada A4, sehingga ketika kertas itu habis pada panjangnya, maka dia akan terpotong. Artinya apa? Sebelum kalian ngeprint di sini, solusinya adalah 1. Setting kertas di page layout-nya. Yang kedua, setting juga kertas di printernya. Printernya disetting juga. Dan yang ketiga adalah masukkan kertas yang sesuai ukurannya. Itu 3 hal itu ya. Yang pertama, setting kertas di aplikasi atau di program pengolah kata Word-nya. Yang kedua, setting kertas di printernya. Dan yang ketiga adalah masukkan kertas yang sesuai dengan ukurannya. Itu. Oke, kasus kedua. Halaman printout tidak sesuai sehingga banyak mubazir dalam artian di sini. Oke. Kira-kira ada yang bisa memberi solusi? Retno, Firda, kasus-kasus ini sering terjadi, nak. Jadi kenapa Bapak angkat kasusnya seperti ini? Ini adalah kasus-kasus yang di lapangan. Kelihatannya mudah ngeprint, tetapi terkadang kita agak susah juga ngeprint. Kalau tidak tahu caranya bagaimana sih ngeprint yang baik seperti itu. Silakan, Retno, mungkin Ratu Maulana Ahmad Isan. Jadi gini, nak. Ada 3 hal yang perlu kalian lihat. Pertama adalah print semua. Itu all print namanya. Halaman 1 sampai halaman akhir. Oke. Yang kedua, print halaman tertentu. Tertentu begini. Halaman 5 sampai halaman 7, halaman 5 sampai halaman 10 itu halaman tertentu. Jadi misalnya ada 10 halaman, yang di print itu halaman 6 sampai halaman 9, maka itu namanya halaman tertentu. Terus yang terakhir adalah halaman yang lembar sedang aktif. Jadi konsep sederhana dalam sebuah komputer yang pertama adalah ada input, ada proses, ada output. Yang dimaksud input ini kalian ngetik, itu input. Terkadang ngetik tuh. Nah, proses itu adalah penyimpanan, melakukan perintah printer dan sebagainya itu proses. Sedangkan output adalah printer mengeluarkan kertas. Jadi kalau kalian salah memberi input, maka komputer akan memproses sesuai inputan kalian dan akan mengeluarkan sebuah hasil sesuai apa yang kalian input dari proses komputer. Jadi hati-hati sekali dalam menggunakan komputer. Kebanyakan kesalahan adalah pada si pengguna, bukan pada komputernya. Sekarang adalah kita bicara tentang materi pokok. Materinya apa sih dalam hal ini yang kita akan pelajari? Materi pokok adalah mencetak dokumen atau mencetak file pada perangkat kata, yaitu dalam hal ini kita belajar dengan Microsoft Word. Submateri Bapak akan ringkas, yaitu bagaimana mengatur kertas dan bagaimana mengatur printer. 2 hal itu, ya. Ketika kita bicara dengan
komputer, mencetak dokumen, maka dua hal yang perlu kalian pelajari. Sub materi yaitu mengatur kertas di page layout dan mengatur properties printer atau printer properties. Oke. Mengatur kertas, nah, jadi gini, kalian harus paham juga ukuran-ukuran kertas. Di komputer kalian itu adanya legal, tetapi kertas yang ada di Indonesia itu adanya F4 dan A4 yang sering kita gunakan. Kalau kalian menggunakan legal, maka tentunya nanti hasil printout kalian akan terputus. Kenapa? Legal lebih panjang daripada F4. Karena ketika kita beli kertas ukuran 35,56 atau 35,5 itu nggak ada di toko. Adanya ukuran 33 cm kali 21,5 cm. Oleh karena itu, kalau kalian ngeprint menggunakan kertas F4, maka kalian harus mengatur ukuran di komputer kalian. Kalau A4 ada, A4 tinggal ngatur aja A4. Tetapi kalau kalian ngatur legal, maka itu ukurannya kertas harus kalian atur dengan customize. Ya, tetapi kalau kalian menggunakan letter, di komputer itu menggunakan letter, terus kertas kalian menggunakan F4, maka letter itu lebih pendek daripada F4. Tentunya nanti hasil printernya itu yang bawah banyak kosong. Begitu. Ya. Jadi untuk mengeprint yang pertama kalian pahami adalah kalian menggunakan kertas apa, dan yang kedua adalah kalian harus ngatur sesuai dengan ukuran kertas yang ada. Oke, mengatur pada printer dalam hal ini, ya. Setting, ya. Bagian-bagian pada menu printer, ya. Di situ ada copies. Kalau ada kalimat copy, yang angka ini, nak, kelihatan nggak ya? Copy 1, ini maksudnya kalian ngeprint sebanyak satu rangkap. Kalau kan print copy 2, berarti dia akan ngeprint 2 rangkap. Misalnya, saya akan ngeprint halaman 5 sebanyak 2 rangkap. Maka kalian harus pilih halaman 5, terus kopinya ini kalian kasih angka 2. Artinya itu adalah ngeprint 2 rangkap. Oke. Berikutnya ada printer. Memilih printer yang akan digunakan untuk mencetak. Dalam hal ini gini, nah. Kasusnya adalah kadang-kadang dalam laptop itu banyak sekali printer yang diinstal. Ingat, ya, ketika kalian mengeprint, kalian yang langkah utama adalah kalian harus menginstal printer itu ke dalam laptop kalian. Sehingga nanti ketika kita buka printer itu banyak sekali printer yang pernah diinstal ketika kalian menggunakan beberapa printer. Ada kasus misalnya begini, Canon 2270 misalnya 2 kali, maka ada Canon 270 copy 1, copy 2, copy 3. Artinya apa? Laptop kalian berarti pernah digunakan untuk ngeprint dengan printer Canon seri yang sama tetapi dengan printer yang berbeda-beda. Bisa jadi misalnya di kantor, bisa jadi di rumah, bisa jadi di teman dengan print yang sama. Makanya nanti kadang-kadang dalam print itu ada namanya Canon copy 1, copy 2, copy 3 seperti itu. Ya, kelihatan nggak nak di tulisannya itu? Properties printer itu. Oke, sekarang yang poinnya yang sangat utama untuk menjawab tadi kasus yang kedua tapi adalah halaman 3 ABC. Ya, ABC itu ya. A, print all page. Print on page itu ketika kalian mau ngeprint semua halaman 1 sampai halaman 100 misalnya. Dah print semua. Ingat, kalau ngeprint yang banyak seperti itu tolong jangan ditinggalkan. Kenapa? Terkadang kertasnya habis misalnya. Terkadang kertasnya terlipat misalnya. Ya, kalau dalam jumlah yang besar tolong jangan di print all. Nanti misalnya kertasnya tintanya habis kan
akan bermasalah, mubazir nanti ketika hasil printernya nggak bagus, otomatis nanti kertas itu akan terbuang. Yang kedua, print current page, mencetak hanya halaman yang itu saja. Yang maksud yang itu saja adalah halaman yang tampil di komputer kalian atau di lembar kerja yang sedang aktif. Halaman berapa, Pak? Nah, dalam current page ini kita tidak bicara tentang halaman. Yang penting kursor posisi di dokumen mana, di halaman mana kursor yang aktif itu akan terprint. Maka current page di sini adalah mencetak halaman hanya yang itu saja. Yang itu saja maksudnya halaman yang sedang aktif. Yang C adalah printer custom range. Nanti kita praktekkan. Itu mencetak halaman tertentu sesuai pilihan. Yang saya maksud tadi, misalnya begini. Ada halaman 1 sampai 100. Yang kalian cetak adalah di tengah-tengah. 50 sampai 60. Maka kalian harus memilih custom range. Dalam pemilihan custom range, kalian diwajibkan untuk menginput angka halaman. Misalnya 50 strip 60. Berarti halaman 50, 51, 52 sampai halaman 50 akan terprint. Ya, itu terutama yang poin 3 itu yang harus kalian perhatikan. Page di sini atau bisa digunakan ketika hanya untuk mencetak halaman yang kita tentukan saja. Misalnya page ini hampir mirip dengan custom range, hampir mirip. Page itu hanya bisa 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Contoh, ketika halaman 1 sampai 3, 1,2,3 bisa. Atau 1 strip 3 bisa. Ya. Print one set yaitu mencetak pada 1 halaman, tidak bolak-balik. Ya, ada juga halaman bolak-balik. Selanjutnya, selebihnya kalian coba pelajari ya bagaimana ngeprint yang baik. Poin 7 atau poin 6. Mencetak dokumen berurutan, kales, unkalet loncat-loncat, mencetak dokumen tidak berurutan, maksudnya di situ halaman 111, 222, 300 itu uncollected. Yang loncat-loncat itu hampir sama dengan custom range. Kalau print one set itu mencetak 1 halaman, tidak bolak-balik. Maaf, yang collect tadi adalah mencetak dokumen berurutan. Urutan 1, 2, 3. Itu bisa digunakan dengan all page hampir mirip. Orientation ya untuk mengatur posisi halaman horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu misalnya landscape, kalau vertikal adalah potret ya. Jadi kalian bisa begini. Nah, ini ada horizontal, ini adalah vertikal, atau ini potret, ini landscape seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita praktekkan? Sekarang Bapak kasih studi kasus, misalnya begini. Ketika kalian ngeprint, ternyata printernya tidak memberi respon. Apa yang kita lakukan kira-kira? Kita poin kemana kira-kira? Saya akan mencetak sebuah dokumen, tetapi printer tidak memberi respon sama sekali. Apa kira-kira yang kita lakukan? Oke, jawabannya cek printernya. Ya, pertanyaan saya sekarang, kira-kira tadi benar sekali cek printernya. Bagian mana yang perlu kita cek di situ? Bagian mana dalam hari ini adalah di settingnya ini. Ini Bapak tampilkan di sini. Yang sini itu ketika cek itu di menu yang mana yang kira-kira kita bisa lakukan. Ada copy, ada printer out, angka 1 sampai angka 8. Ketika komputer kita tidak memberi respon, maka bagian 1 sampai 10 yang ada di samping itu kira-kira kita fokusnya kemana? Iya, benar sekali, kedua. Artinya apa? Kalau printer itu masih baik, kita bicara printer yang baik ya, bukan printer yang rusak ya. Dalam konteks ini adalah printer yang baik. Ketika kita ngeprint, dia tidak merespon sama sekali. Yang kalian cek adalah yang bagian printer. Untuk menangani sebuah kasus-kasus kayak gitu, nak, paling hal yang kecil dulu yang kita perhatikan. Printernya udah hidup belum?
Sudah tersambung kabel ke laptop kita belum? Sudah terinstall belum? Baru kita sudah memilih printer yang tepat atau belum? Begitu. Ya, habis itu mari kita praktekkan. Siap ya? Jadi Bapak akan praktekkan di sini adalah Bapak akan melakukan cetak. Oke. Untuk mengeprint anak-anak, ya anak-anak semua, langkah yang pertama adalah kalian masuk ke layout dulu. Baru kalian lihat. Ini kertasnya menggunakan kertas apa? Kertas A4 misalnya. Nah, berarti dia akan terpotong. Kalau terpotong seperti ini, yang pertama adalah kalian tentukan dulu. Maunya atasan kita ini ngeprint menggunakan kertas apa? Atau gini, kalian sebagai siswa, maunya guru ini print outnya menggunakan kertas apa? A4 atau F4? Anu Pak, gurunya minta A4. Kalau kasus kayak gitu, berarti kalian cukup di sini A4. Nah, terpotong Pak, ya enggak apa-apa. Tapi ya kita rapikan aja di sini. Misalnya gini, ini dinaikkan misalnya. Kalau memang, nah ini marginnya dinaikkan misalnya. Nah, bagaimana ini enggak terputus. Nah, ini kita naikkan misalnya. Nah, itu dulu, langkah itu. Dibenahi dulu, baru kita ngeprint. Oke, sampai ada pertanyaan? Ada pertanyaan, nak? Oke, Pak maunya F4. Nah, F4 tadi kan nggak ada, nak, di sini. Ya, F4 nggak ada kan? Adanya letter. Letter ini ukuran adalah 21,59 kali 27. Artinya apa? Nanti kalau kalian menggunakan letter, kalian setting letter begini, ya. Kalau kalian menggunakan F4, maka yang terjadi adalah yang di bawah ini nanti akan banyak yang kosong. Gitu. Terpotong, bukan banyak kosong, nanti kan terpotong. Kenapa? Kertas F4 itu tentunya lebih panjang daripada kertas letter. Ya, kertas A4. Nah, ini kertas A4. Nah, ini kertas A4. Sangat berbeda sekali. Lebih panjangnya lebih dia. Ini. Ya, ini lebih. Jadi, kalau kalian menggunakan kertas A4, maka more baru kalian custom. Ya, kalian atur. Ini diganti nak menjadi 33. Kenapa? Ukuran F4 adalah 21,59 kali 33. Baru kita oke. Nah, seperti ini. Ini nanti hasilnya ya seperti ini. Ini pasti nanti menjadi F4. Baru kita rapikan. Misalnya. Nah, ini baru dirapikan. Pasti ukurannya F4 nanti. Nah, dirapikan baru. Nah, misalnya begini. Kalau mau ngeprint, nak, ada yang tahu bagaimana cara ngeprint? Pertanyaannya, kalau saya mau ngeprint halaman 20 saja, kira-kira ini yang saya pilih yang mana? Ada all print, ada current, ada print current. Oke, berarti kalian sudah paham. Oke, current ya. Kalau saya ngeprint dari halaman 50 sampai 60, berarti saya menggunakan yang mana? Custom range. Ya, misalnya berarti 50/60. Tuh. Kalau saya mau ngeprint menggunakan kertas F4 atau A4, maka saya memilih yang mana kira-kira? Ayo. Yang ini ya. Ya, ini baru kalian atur. A4. Oke. Kalau saya ingin mengetahui printer mana yang aktif di komputer saya, berarti saya ngeklik yang mana? Printer. Sip. Nah, nih. Perhatikan di dalam printer itu. Kira-kira dengan studi kasus yang ada itu, kira-kira saya sudah bisa ngeprint belum?
Belum. Indikasinya di mana? Kalau kasus yang di sini berarti bahwa terindikasi bahwa di sini tidak ada satupun printer yang terkonek di aplikasi kita. Aplikasi Word maksudnya. Atau di komputer kita. Langkah yang pertama adalah cek printer itu aktif belum. Kedua, aktif maksudnya hidup atau enggak ya. Yang kedua adalah cek kabelnya. Kabelnya belum tercolok. Oke, saya print. Ya, baru di sini ada ready. Oke ya. Baru kita lakukan print. Print current, baru saya ada kertasnya enggak? Ada. Baru kita print. Seperti itu. Nah, sama. Jadi gini, yang dimaksud current patch itu adalah sistem membaca di mana letak kursor itu. Kursor ini kan adanya di sini nih. Kalau kursor misalnya adanya di sini misalnya, di sini, ya ini juga yang di print. Kalau current kita tidak perlu memberi halaman, karena dia akan mengeksekusi di mana letak kursor itu. Ketika ada kursor maka dianggap itu yang aktif dan yang di print. Kesimpulan pada hari ini kira-kira apa? Kesimpulan materi hari ini. Ada yang bisa tahu? Kita simpulkan bareng-bareng. Ratu, Retno, Arunisa, Aika. Iya, yaitu kita telah belajar bagaimana mengeprint yang benar. Yang benar dalam hal ini, yang pertama misalnya ukuran kertas telah sesuai. Ya, yang kedua misalnya halaman yang kita print juga sesuai. Yang ketiga misalnya kita menemukan masalah-masalah dan sudah bisa mengatasi minimal ya kita atasi dari hal yang sederhana. Contohnya ketika printer kita tidak ada respon sama sekali, kita cek apakah printer itu sudah sesuai dengan yang kita pilih. Ya, misalnya kalian menggunakan Epson yang aktif adalah Canon, maka tidak ada memberi respon seperti itu. Karena apa? Dalam komputer itu biasanya ada satu printer yang default. Yang default itu begini. Ketika kalian ngeprint otomatis itu yang pertama itu yang dimunculkan. Biasanya yang default itu adalah printer yang pertama kali di print di kalian. Nggak ada ya? Oke. Jadi ingat ya, LKPD hari ini ya satu ya lembar kerja peserta didik adalah biar untuk bisa berjalan, untuk lebih kita paham tentang materi kita pada hari ini, maka Bapak kasih LKPD. Ya, lakukan langkah-langkah cetak dokumen dengan prosedur yang benar yang telah kita pelajari tadi. Dan catatlah masalah-masalah yang kalian temukan saat mencetak dokumen. Lalu silakan dianalisa masalah tersebut dan diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, nanti suatu saat ketika kalian lakukan, terkadang begini, nanti ada hal-hal yang tidak kita prediksi. Misalnya kertasnya keluar, cetakan tidak sesuai, harusnya berwarna ternyata nggak berwarna dan sebagainya. Itu kadang masalah-masalah yang muncul tanpa kita sadari. Sebagai evaluasi saya, nanti Bapak kasih ini juga, Bapak share juga. Nanti pertemuan 1 sampai 4 Bapak akan share. Evaluasi soal pilihan ganda. Untuk mengeprint dokumen shortcut yang digunakan yaitu kontrol apa? A, B, C, atau P. 2. Mengatur batas kiri kanan atas bawah yaitu menggunakan margin, patch, copy, orientation. Yang mana? Yang ketiga, Word ketika kita ingin mengatur jenis kertas, maka kita menggunakan menu, layout, design, insert, reference. Itu jelas ya, untuk mengatur jenis kertas ya. Yang mana? Yang keempat, untuk mencetak halaman dokumen tertentu, maka kita menggunakan harus kita atur yaitu margin, patch, copy, orientation, halaman tertentu. Yang mana? Yang kelima, untuk mencetak pada posisi kertas tertentu, tentunya tertentu, maka
printer yang harus kita atur, yaitu marginnya kah, batch-nya kah, dan sebagainya. Ya, evaluasi soal pilihan ganda cuma 5 dan 5-5-nya itu sudah saya bahas semua. Sudah kita bahas pada hari ini. Evaluasi soal praktek. Ya, lakukan percetakan satu lembar dokumen disebut dengan ketentuan sebagai berikut: jenis kertas A4, margin bawah 4, kiri 4, kanan 2, atas 4 misalnya. Margin itu adalah mengatur. Silakan diatur di margin. Di printer tuh ada marginnya. Evaluasi dan penilaian, saya menilai ada 3 penilaian pengetahuan, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang telah diberikan evaluasi, baik pilihan ganda maupun praktek. Maupun uraian. Yang kedua, nilai keterampilan, yaitu nilai praktek tadi, silakan ngeprint dan sebagainya. Dengan sikap, yaitu ada sosial dan ada spiritual, kehadiran, jawab salam dan sebagainya. Itulah evaluasi dan penilaian yang saya lakukan. Ya, untuk sikap adalah evaluasi saya menggunakan saya akan cermati kalian, bagaimana kalian interaktif dalam pembelajaran. Ya, observasi dalam hal ini. Oke, terima kasih anak-anak semua. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Insya Allah apa yang kita pelajari mungkin pada saat ini belum bermanfaat, mungkin. Tetapi suatu saat insya Allah pasti bermanfaat, terutama cara ngeprint. Nanti kalau ke SMA, kalian ngeprint aja tidak bisa, kan gimana? Karena apa? Zaman teknologi sekarang, minimal kalian bisa ngetik dan bisa ngeprint. Minimal itu. Ngeprint juga nggak segampang ngeprint. Ngeprint yang baik seperti apa? Kalau ada kendala printer tidak connect kayak apa? Minimal hal-hal yang kecil bisa kalian atasi. Seperti itu nak ya, pesan Bapak ya. Jadi tetap semangat. Pak, fungsinya untuk apa? Mungkin untuk saat ini Bapak nggak bisa menjawab fungsi untuk apa. Nanti suatu saat kalian akan menjawab sendiri. Apa sih fungsi daripada komputer? Gitu. Ada pertanyaan anak-anak semua? Halo? Nggak ada ya? Paham? Oke. Kalau paham, ya, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih semua atas perhatian kalian, atas waktu kalian. Ya. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat, khususnya diri kalian sendiri, diri saya sendiri, maupun lingkungan kita. Oke, mohon maaf Pak ya kalau ada kata-kata yang salah. Sebelum diakhiri, Bapak pimpin doa, karena semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Selesai. Enak ya? Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nak ya. Oke, silakan bisa meninggalkan.